Sebenarnya banyak sekali hal yang bisa kita jadikan contoh ke anak-anak dalam rangka untuk menanamkan akidah kepada mereka. Dan kalau kita kembali ke pesan Luqman kepada anaknya, yang pesan itu diabadikan oleh Allah di dalam Quran surat Luqman ayat ke-13, yang mana pada saat itu Luqman berkata kepada anaknya, la tusyrik billah, janganlah kamu mempersekutukan Allah, yang artinya kita tidak boleh menyembah kepada selain Allah dan kita tidak boleh bersandar kepada selain Allah. Dan jelaskan juga hal ini kepada mereka bahwa manusia adalah makhluk yang lemah, makhluk yang membutuhkan Allah. Dan hal ini itu bisa kita kaitkan dengan fakta-fakta yang ada di sekeliling kita. Sebagai contohnya, misalnya tentang fakta mewabahnya virus corona. Nah, hal ini bisa dijadikan contoh untuk menanamkan akidah kepada anak-anak kita. Jelaskan kepada anak-anak kita bahwa manusia itu benar-benar lemah. Manusia baru diserang oleh virus yang ukurannya sangat kecil, nanomikron, yang itu tidak bisa terlihat oleh kasat mata. Tidak sedikit manusia yang kemudian mengeluh, dan tidak sedikit kemudian manusia yang tidak berdaya. Dan jangankan diserang oleh hewan-hewan besar dan buas seperti singa, macan, buaya, dan sebagainya, baru diserang oleh virus yang ukurannya sangat kecil, tidak sedikit kemudian manusia itu yang tidak berdaya. Dan jelaskan juga kepada anak-anak kita bahwa Allah mengirimkan bala tentaranya melalui virus yang sangat kecil. Allah itu ingin menunjukkan kepada kita bahwa manusia itu benar-benar lemah. Karena manusia itu lemah, sehingga manusia itu membutuhkan zat yang maha besar, membutuhkan zat yang maha kuat, dan membutuhkan zat yang maha perkasa, yang tidak lain itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ilmu kedokteran yang paling canggih sekalipun gitu ya, itu tidak mampu dan tidak berdaya untuk menghadapi kekuasaan dan kemahaperkasaannya Allah. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, sebenarnya di tengah wabah ini kita bisa jadikan berkah untuk menanamkan akidah ke mereka dan untuk mengajarkan kepada anak-anak kita agar semakin dekat dengan Allah dan hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah salah satu cara kita untuk menanamkan kebesaran dan kekuasaan Allah kepada anak. Inilah bagian dari pendidikan akidah, yang kelak dengan pendidikan ini akan membuat anak-anak kita merasa kagum serta muncul rasa takjubnya kepada Allah dan muncul keinginannya untuk senantiasa membesarkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh lain bisa juga kita ambil dari aktivitas-aktivitas anak. Misalnya ketika anak-anak kita meminta sesuatu ke kita, ke orang tua, minta dibelikan mainan misalnya, minta dibelikan makanan, atau minta hal-hal yang memang menjadi kesukaan mereka. Maka kita bisa menanamkan akidah di aktivitas ini. Apa yang harus kita lakukan? Hal yang kita lakukan adalah ketika anak meminta, maka ajarkan kepada mereka untuk meminta juga kepada Allah. Kalau ingin mainan nak, berdoa dulu sama Allah. Karena yang ngasih umi abi rizki untuk membelikan kamu mainan itu adalah Allah. Maka memintalah kepada Allah, maka berdoalah kepada Allah. Nah, nanti anak-anak itu akan berdoa kepada Allah dan akhirnya akan muncul rasa butuh kepada Allah dan rasa bergantung hanya kepada Allah. Dan nanti ketika kita punya rizki untuk membelikan mereka mainan, memberikan hal-hal yang mereka inginkan, maka belikanlah hal itu. Namun perlu difahami bahwa tidak semua yang anak minta harus dibelikan, tidak semua yang anak inginkan harus kita turuti. Dan di sini kita bisa tanamkan lagi keimanan mereka kepada Allah. Misalnya, begitu anak itu dapat mainan atau begitu anak-anak itu mendapatkan hal-hal yang dia inginkan, tunjukkan lagi kepada mereka bahwa doanya ternyata dikabulkan oleh Allah. Dan ketika apa yang diinginkan anak-anak kita itu belum terkabul, maka ajarkan juga kepada mereka untuk senantiasa bersabar. Nah, hal ini itu akan mampu mengkaitkan hati anak-anak kita untuk senantiasa terkoneksi ke Allah. Besok-besok, anak kita akan rajin berdoa kepada Allah, bergantung kepada Allah, dan bersandar hanya kepada Allah. Nanti tanpa disuruh, anak-anak kita itu akan senantiasa berdoa kepada Allah dan memintanya hanya kepada Allah. Contoh lain, jangan menakut-nakuti anak dengan hal-hal yang tidak jelas.
dengan hal-hal yang khurafat atau dengan hal-hal yang berbau kebohongan. Nah, ini juga termasuk ke dalam pendidikan akidah. Dan terkadang dengan sadar banyak orang tua yang sering menakut-nakuti anaknya dengan hal-hal yang penuh kebohongan. Misalnya, anak ditakut-takuti dengan gelap, anak ditakut-takuti dengan syaitan gitu ya. Awas ada gelap, awas ada syaitan, dan seterusnya. Hal ini sebenarnya itu dapat merusak akidah anak. Anak-anak itu akan mengalihkan rasa takut dia kepada selain Allah, yang pada akhirnya nanti anak-anak itu akan jadi takut dengan gelap, takut dengan syaitan. Dan mereka itu akan menganggap bahwa seolah-olah ada makhluk yang harus ditakuti selain Allah. Nah, hal ini itu bisa melemahkan akidah anak-anak kita. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, inilah beberapa contoh menanamkan akidah pada anak. Dan sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh lainnya yang kita itu bisa mengkaitkan hal-hal yang ada di sekitar, bisa mengkaitkan dengan fakta-fakta yang ada di sekitar, atau hal-hal yang memang menjadi aktivitas anak-anak kita.